Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah hasrat terdalamnya tentang kamu. Ini genre reading bisa resonance beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Hasrat terdalamnya tentang kamu. Kemarin itu ada yang komen, kemana cincin aku? Aku lagi males ambil-ambil dan pakai cincin. Jadi cincin aku itu adanya di ruangan sebelah. Jadi aku males ngambil cincin aku itu. Karena akhir-akhir ini kan aku selalu terburu-buru ya mau bikin video karena prepare ke PRJ. Jadi nggak sempat lagi buat pakai ini dan itu. Jadi ya udahlah, langsung reading aja. Oke, hasrat terdalamnya tentang kamu. Aku nggak tahu nih si videonya apa ya, cuma kayak ya udah pengen aja gitu tema kayak gitu. Kita mulai. Hasrat terdalamnya tentang kamu. Ini kebanyakan orang-orang yang has passion of you, apalah gitulah. Ini orang-orang yang dari masa lalu kalian yang kayak masih punya hasrat. Hasrat tuh bukan yang vulgar atau frontal gitu ya, lebih ke kayak ada keinginan gitu. Keinginan itu bisa positif atau negatif. Keinginan untuk hasrat untuk balas dendam bisa, itu kan bisa disebut hasrat juga, tapi itu negative way. Atau hasrat untuk mendekati kamu itu juga bisa, tapi itu di positif. Jadi kita lihat nih apa ya isinya. Nah, orang-orang yang punya hasrat ini orang-orang yang memang udah kamu kenal dari masa lalu. Dan orang-orang yang kayak pengen mendekati atau melakukan sesuatu ke kamu lagi yang sebenarnya mereka udah menjauhi kamu nih sebelumnya, udah pergi atau ninggalin kamu atau ghosting kamu, tapi entah kenapa kayak mereka pengen balik atau kayak penasaran gitu ke kamu ya. Dan orang-orang yang punya masalah tapi masalahnya belum selesai sama kamu itu juga pengen ada sesuatu yang bikin mereka tuh kayak galauin kamu terus. Mungkin masalahnya belum selesai tapi ya keburu menjauh sama kamu. Jadi kayak apa ya, masih ada hal-hal yang mengganjal gitu di hatinya, kayak nggak enak, nggak tenang. Hasrat terdalamnya yang bikin mereka nggak tenang juga hubungan yang nggak tahu ujungnya kemana, akhirnya di mana, hubungan yang susah banget untuk diusahakan gitu loh. Jalan hubungannya tuh susah buat diusahakan, buat bersama. Orang-orang yang punya hasrat ini orang-orang yang pengen flirting sama kamu juga sih. Orang-orang baru juga ada yang pengen tahu kamu lebih jauh. Mereka mencoba untuk mendekat, flirting, tapi kayak kamu malah memberi batasan. Banyak kalian tuh yang gak terlalu percaya sama lawan jenis. Kayak, aduh apalagi nih, aduh orang baru nih, aduh ntar dibohongin, apalah gitu. Kalian tuh banyak yang kayak gitu. Pernah kecewa atau pernah trauma, jadi gak gampang buat dekat, membuka hati dan percaya pada orang lain. Orang-orang tuh yang punya hasrat juga orang-orang yang udah punya pasangan ya. Jadi dalam cinta segitiga. Ada yang mau ngajak ini ya kayak bercinta segitiga mungkin. Tapi ada juga dari kalian yang memang sudah dalam cinta segitiga. Jadi kayak jadi apa ya? Ya udah punya hubungan dalam cinta segitiga dan sulit melepaskan. Tapi mereka juga kan kebanyakan hasratnya itu ketertarikan fisik ya, bukan cuma cinta. Ya, jadi love is bullshit ya. Jadi lihatnya juga dari fisik sebenarnya, nggak pure benar-benar dari perasaan. Ada yang sukanya itu ya, punya hasrat sama kamu karena kamu tuh pekerja keras dan pintar cari uang. You have passionate dalam hidup, passionate dalam pekerjaan, kayak seseorang yang menggebu-gebu gitu loh, semangat mengejar apa yang kamu inginkan. You know what really you want gitu.
Kamu tahu apa yang kamu lagi lakuin, yang kamu inginkan, yang kamu pengen capai. Bukan tipe-tipe yang udah jalanin aja gitu. Dan ini orang-orang yang punya hasrat yang menggalau juga ya. Menggalau hubungannya udah gak baik, tapi pengen mencoba untuk komunikasi. Dan banyak orang yang susah buat dapetin kamu, katanya nih. Tapi mencoba untuk maintain komunikasi sama kamu. Tapi katanya kamu malah milih fokus ke yaitu goals hidup kamu aja. Jadi banyak kalian yang cuek sama mereka, sama lawan jenis. Padahal kamu tuh masuk ke kriterianya mereka, katanya. Banyak yang suka sama kamu ketika kamu berubah, bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik, seseorang yang lebih baik. Nih orang-orang terbayang-bayang jadi sama kamu. Kok kamu setelah ditinggalin, dijauhin, diputusin kok jadi glow up ya? Gitu. Mana saya tahu. Iya katanya gitu. Jadi kayak pengen deket lagi, kepo juga. Kok bisa gitu. Bagus lah ya, berarti nggak terpuruk ya. Walaupun sebelumnya rapuh juga ya, tapi ada masa bangkitnya mungkin. Dan di sini kamu nggak gampang membuka diri ya. Dari sisi kamu yang nggak membuka diri, mungkin jadi orang penasaran, pengen tahu aslinya kamu tuh seperti apa. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu tutupi, apa yang kamu nggak ceritakan. Tapi suka sama cara kamu berpikir, the way you think, atau kayak cara kamu hidup yang bebas gitu. Mereka bilang gitu, penuh kebebasan. Tapi kebebasan kamu itu bukan kebebasan yang aneh-aneh ya. Ya kelihatan aja hidup kamu tuh kayak bebas, gak ada yang mengekang, gak ada yang mengatur. Kamu melakukan apapun sesuka hati kamu, keinginan kamu. Bukan melakukan sesuatu, bukan hidup atas aturan orang lain gitu. Dan cara kamu bertumbuh itu juga orang bikin kagum, amazed sama kamu ya. Kebanyakan kalian juga kan independen ya, jadi melakukan hal itu juga sendiri sampai ada di titik sekarang. Hasrat terdalamnya tentang kamu, kadang kamu ada masalah tapi kamu gak mau cerita katanya. Jadi mungkin hasratnya lebih ke ada keinginan mereka untuk tahu apa sih masalah kamu gitu. Ya mereka penasaran aja, pengennya tuh kamu gak tertutup maksudnya. Hasrat terdalamnya, semakin kamu banyak diam, semakin seseorang penasaran cara kamu berpikir. Kenapa kamu bisa secuek itu, kenapa kamu kayak nggak melakukan sesuatu. Ada juga seseorang yang ngerasa nggak diperjuangkan. Ya apakah mereka bukan tipenya kamu gitu, jadi mereka insecure, apakah aku kurang baik, kurang cukup baik gitu, kenapa nih gitu. Ya ibaratnya nggak ngerti bagaimana cara kamu berpikir sih. Ya nggak usah dimengerti lah ya. Sama mindset kamu yang kadang out of the box. Ada juga yang bingung, tegasnya kamu seperti kamu punya prinsip pendirian, tapi bingung. Jadi kayak kamu tipe orang yang gak bisa digoyahkan. Seseorang berharap kamu goyah gitu. Contoh, seseorang dari masa lalu yang salah, mereka berharap kembali, tapi kamu gak bisa tergoyahkan. Kamu strict banget sama pendirian kamu. Kalau udah selesai ya selesai, kalau maunya A ya A gitu. Tapi seseorang berharap kamu berubah dan goyah hatinya. Ada juga yang kepo banget bagaimana cara kamu bekerja. Kenapa bisa seantusias, seambisius, katanya gitu. Atau ya pengen tahu aja kenapa sehebat itu atau sekeren itu. Pengen tahu. Iya lebih ke pengen tahu sih.
Dan hebatnya adalah kamu tuh suka melindungi orang-orang sekitar kamu, sangat membela dan pengen banget gitu, seneng bikin orang lain tuh happy, people pleasing gitu ya. Kalau orang lain kenapa-napa tuh kayak kamu bantuin mereka juga. Pendirian kamu tuh teguh banget, susah digoyahkan juga. Yang tadi, kalau lagi ada masalah galau, pengen tahu banget masalah kamu tuh apa sih, kayak gimana sih. Mungkin orang tahu kamu punya masalah tapi nggak tahu masalahnya tuh apa gitu ya. Jadi ada seseorang yang berharap masalahnya selesai, ada yang berharap kamu itu mengandalkan seseorang, berharap kamu itu bergantung sama seseorang. Jadi kamu jangan terlalu independen banget gitu, jangan terlalu strong banget, pengen kayak kamu tuh manja-manja menggantungkan diri kamu ke seseorang. Pengen kamu tuh terlihat lemah gitu loh, nggak yang keras melawan terus atau apa ya, atau terlalu independen. Mereka tuh ada yang nggak suka karena pengen tahu sisi lemahnya kamu dan kamu bergantung ke mereka gitu. Ada seseorang yang penasaran ketika kamu mencoba untuk menutup diri, nggak mau komunikasi dan silent treatment. Penasaran kok kamu bisa sebegitunya cuek ke mereka. Mungkin sebelumnya bucin banget tapi kok jadi cuek gitu loh sekarang. Kok bisa dulu sebucin itu tapi sekarang seasing itu. Ada orang-orang yang fokusin banget manifestasiin kamu nih, saking punya hasratnya ya manifestasiin kamu, berharap ya kamu memilih mereka. Mungkin mereka tahu juga kamu ada yang mendekati tapi berharap kamu memilih mereka. Ada orang-orang yang nggak mudah untuk menyerah mendapatkan kamu, ya pengen memiliki, mendapatkan, bikin kamu tertarik, jatuh cinta sama mereka. Jadi ada yang bilang kayak ya kamu tuh harus diperjuangkan gitu, harus fight karena kamu bukan tipe yang mudah untuk ditaklukkan. Ada orang-orang yang kayak menginginkan kamu banget tapi sulit buat dapetin kamu. Jadi hanya bisa memantau, memandang dari kejauhan dan kepo aja gitu. Karena kamu susah buat didapetin. Ya. Dan ada orang-orang yang pengen ngajak kamu hangout, ngedate, ajak kamu pergi. Tapi nggak yakin kalau kamu bakalan menerima ajakan mereka. Mereka berpikirnya kamu akan menolak dan takut banget ditolak sama kamu. Ada yang mikir kamu sesibuk itu, seantusias itu sama pekerjaan kamu. Beberapa kalian tuh gila kerja. Aku rasa pengen gila kerja ya guys ya. Emang nggak ada yang difokusin aja selain pekerjaan mungkin ya. Mungkin kalian banyak yang jomblo, single, jadi ya udah kerja, apalagi selain kerja gitu ya nggak sih? Kalau kerja itu kan nggak akan mengkhianati ya, kamu gila kerja ya kamu akan banyak uang gitu ya kan, work smart. Tapi kalau gila laki, gila perempuan ya itu bisa berkhianat kan. Jadi mending gila kerja aja gitu ya. Dan ada orang-orang yang pengen diperjuangkan juga sama kamu, saking hubungannya tuh nggak ada ujungnya. Mereka kayak pengen dikejar, diperjuangkan, selain mereka yang mengejar dan memperjuangkan kamu. Pengen aja gitu loh melihat kamu tergila-gila sama mereka. Ya ada yang saking pengennya sama kamu, menginginkan, mendambakan ya mereka dihantui pikirannya tentang kamu terus, tapi kamu sulit didapatkan. Jadi kayak crush on you tapi not easy to have you
Ya, ini yang status ya. Kalau HTS ya nggak masuk hitungan sih. Untuk memiliki dalam hubungan yang ada status, maksudnya untuk komitmen. Dan hasrat terdalamnya tentang kamu, ada yang orang-orang yang rasanya tuh pengen ngebahagiain kamu, kasih kamu apa aja yang mereka punya. Tapi ada juga yang sebenarnya ya pengen ngelakuin itu karena kamu juga baik sih ke mereka. Jadi entah ingin membalas budi atau ya mereka mikir orang baik ya nggak ada salahnya buat baik juga ke kamu. Ada yang galau berapa ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya galauin kamu mungkin. Misalnya mereka pergi gitu ya, mabuk-mabukan atau apalah gitu, clubbing ya. Nah itu karena kamu, karena sulit buat menaklukkan, mendapatkan kamu. Kan beberapa kalian tuh keras orangnya. Jadi susah aja, akhirnya mereka mengalihkan diri yaitu melakukan hal-hal yang tidak benar. Ada yang suka sama kamu dari cara kamu mengelola keuangan finansial kamu. Jadi kamu orang yang mapan, anggaplah mapan, akhirnya pintar mengatur keuangan, banyak aset, menabung atau apa. Nah itu suka juga dari cara kamu mengatur, mengelola finansial. Mungkin dia juga suka atau maunya ketika dia emosinya nggak stabil, ya dia pengennya kamu tuh jadi penawar emosional dia supaya dia lebih tenang, lebih stabil emosionalnya. Dan dia paling suka ketika kamu tuh cuek dan gak peduli sama siapapun, terutama lawan jenis ya. Mau dipancing atau dicaper-caperin, kamu tuh nggak suka ya. Mungkin kamu tipe yang komit kalau udah punya pasangan. Dia itu paling suka ketika kamu effort dan ketika kamu fokus sama tujuan hidup kamu benar-benar menjadi seseorang yang passionate sama apa yang kamu kerjakan, benar-benar all out, totalitas. Apalagi kalau kamu udah mendapatkan apa yang kamu inginkan, ketika kamu berusaha, dia kayak ada kebanggaan tersendiri. Tapi dia juga kadang gemes atau lucu juga sama kamu ketika kamu kalau udah marah gitu ya, benar-benar keluar sifat menakutkannya kalau udah marah. Hasrat terdalamnya tentang kamu. Jadi kalau kamu marah itu nggak expect kalau kamu tuh bisa semenakutkan itu. Yang tadinya kalem, tenang, tapi jadi menyeramkan. Hasrat terdalamnya tentang kamu tahu banyak hal ya. Ya mau akademik, non akademik, terus gosip-gosip terkini, hal-hal receh biasa, politik, apapun kamu tahu. Jadi diajak ngobrol apa aja juga seru, nggak ngangong-ngangong gitu ya. Selalu menunjukkan keingintahuan terhadap pembicaraan orang lain. Pendengar yang baik juga. Ketika dia sakit mungkin kamu perhatian, care. Entah kamu beliin obat, kasih uang, atau kamu antar ke rumah sakit, dokter atau apalah ya. Dan banyak juga kalian yang jadi penyembuh ketika mereka mungkin belum move on atau lagi healing dari masa lalu. Kamu itu ada seseorang yang pengen banget kamu tuh jadi pasangannya. Pasangan partner hidup gitu ya. Maksudnya, nah ini keluar nih tentang ketertarikan fisik, sexual attraction di sini. Hasrat terdalamnya juga mungkin pengen ada sentuhan fisik, sexual attraction, dan membayangkan hal-hal yang tidak gitu ya. Mungkin kamu punya sex appeal ketika orang lihat kamu tuh langsung langsung ada attractionnya. Jadi tertarik karena punya sex appeal. Sex appeal itu nggak harus pakai baju seksi atau terbuka ya, tapi pasti ada. Dan
Iya, ada orang-orang juga yang udah punya pasangan tertarik sama kamu. Jadi rasanya tuh kayak pengen poligami ya, punya dua pasangan. Kamu seseorang yang bijak. Orang tuh sangat craving for your advice. Selalu cari atau pengen tahu pandangan kamu yang lain ketika mereka ada masalah. Dan kamu juga bisa menjaga rahasia. Ketika orang lain gak tahu sesuatu juga tanya ke kamu, bisa jadi tahu. Kayak dapat pencerahan gitu ya. Dan kamu tuh kapan aja dihubungi ada. Mau pagi, siang, sore, malam gitu, available ya. Jangan kamu buka konsultasi ya kayak tarot reader. Dan bantu ini ya, kayak kadang kamu tuh bantu orang memperbaiki diri juga, karena ketahuan kamu terhadap apapun, membantu seseorang memperbaiki diri secara nggak langsung. Hasrat terdalam seseorang, ya ada orang-orang yang sering membayangkan, menghalu-halu nih, daydreaming, berharap kamu jadi pasangannya, berharap bisa deket lagi, balikan. Kamu juga ini ya, pintar dalam menata apa nih? Ada yang melihat kamu tuh kayak apa ya? Apik gitu loh. Apik dalam kayak membersihkan rumah. Mungkin beberapa kalian OCD kali ya, kayak rapi, bersih orangnya, clean. Terus peduli, sayang sama anak kecil. Kelihatan gitu kayak keibuan, ada jiwa keibuan, nurturing. Ada juga dari kalian yang hasratnya tuh, kenapa banyak hal-hal yang kamu lakukan tuh terjadi, terwujud, kayak banyak keajaiban. Jadi orang craving for something ketika cari kamu, ada aja gitu hal-hal baru atau hal-hal yang mereka nggak tahu. Pas deket sama kamu tuh jadi kayak dapet insight, solusi. Ada aja hal-hal baru yang bikin mereka amazed sama kamu. Dan kalian juga banyak nih yang master, ahli dalam bidang yang kalian jalani. Kalian tuh kalau kasih tahu sesuatu, ngajarin sesuatu, kayak ada petunjuknya. Itu jadi orang tercerahkan juga. Beberapa tuh ada yang cari kalian memang ya minta petunjuk atau minta diarahkan sesuatu, kayak jadi ada yang menganggap kalian tuh kayak mentor, master, teacher. Nah, yang tadi kan aku bilang akademik, non-akademik, ada kan? Dan mungkin dari mereka yang kusut, stres, pusing, terus dekat kalian jadi tahu harus ngapain. Ini bisa, sebenarnya bisa mereka itu gebetan, pasangan, orang yang lagi deket, atau mantan gitu. Pokoknya kalian kayak kasih best service ke mereka, act of service-nya ya. Kalian tuh ada lah ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak. Ada Aquarius, Scorpio, Aries, Virgo, Libra, Taurus, Pisces, Capricorn, Cancer. Akhir-akhir ini kan aku sering kasih yes or no question kan ya, tanpa ada zodiak. Terus suka ada yang komen nggak seru, katanya nggak ada zodiaknya. Ya udah, kalau nggak seru nggak usah disimak, repot-repot banget sih dipaksa-paksain. Aku nggak butuh kok orang-orang yang memaksa aku harus kayak gini kayak gitu. Jadi nggak usah dipaksa-paksain, buang-buang waktu sih. Dan aku nggak butuh komen-komen kayak gitu, karena aku yakin
yang sayang sama aku pasti terima aja konten aku kayak apa, dan aku tahu yang terbaik kok. Jadi stop buat komen-komen yang gak penting ya guys. I don't like it honestly. Aku kadang bingung sih sama orang-orang yang padahal nggak kenal, ketemu aja nggak pernah, tapi maksain banget ini itu harus seperti apa yang dia inginkan gitu. Aku nggak kebayang sih orang-orang terdekatnya tuh kayak apa, pasangan, keluarga mereka kayak pasti ribet banget ngadepin kalian yang apa-apa harus sesuai kehendak. Pasti stres banget tuh orang-orang terdekatnya. Ada huruf I, J, P, G, V, U, S, R, B, Q, E, W, X, Z, O. Ya kan nggak ada zodiak kan sesekali aja, nggak yang terus-terusan. Ya sudahlah ya, kita nggak usah, kita abaikan aja komentar-komentar negatif yang tidak mendukung itu, bukan komen yang membangun. Oke, itu aja. Thank you sudah menyimak. Don't forget stay positive, it's your heart, so bye.